Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM A1A3220037, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nurul Malia Dewi. Pada video kali ini saya akan membacakan analisis mengenai buku Komunikasi Bisnis yang ditulis oleh Feby Aulia Saprin, SAB, MA. Nah, buku Komunikasi Bisnis ini terdiri atas 14 bab. Bab pertama yaitu pengenalan komunikasi bisnis. Pada bab ini membahas tentang dasar komunikasi bisnis sebagai fondasi utama dalam dunia kerja. Selain itu, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi. Dalam dunia bisnis, kemampuan komunikasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi koordinasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Bab ini juga menguraikan tentang elemen komunikasi seperti pengiriman pesan, saluran, penerima, dan umpan balik. Selanjutnya, bab 2 yaitu prinsip komunikasi bisnis yang efektif. Pada bab ini membahas bagaimana prinsip komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi. Nah, kemampuan mendengar aktif juga bagian dari komunikasi, bukan hanya berbicara tetapi juga memahami. Dan juga pada bab ini menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam hubungan interpersonal yang sehat, karena kepercayaan menjadi dasar keberhasilan komunikasi jangka panjang di lingkungan bisnis. Yang bab 3 yaitu komunikasi verbal dalam bisnis. Pada bab ini fokus pada bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa lisan sebagai alat utama. Bab 4 ini menjelaskan bagaimana komunikasi nonverbal menjadi pelengkap dari komunikasi verbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata, postur tubuh dan intonasi suara seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Dalam dunia bisnis, komunikasi nonverbal dapat membangun kepercayaan dan kesan profesional. Selain itu, pada bab ini mengajarkan pentingnya kesadaran diri dalam menggunakan ekspresi dan bahasa tubuh agar pesan yang disampaikan selaras dengan niat sebenarnya. Kemudian pada bab 5 yaitu komunikasi tertulis dalam bisnis. Pada bab ini membahas bentuk komunikasi tertulis yang menjadi bukti formal dalam aktivitas bisnis. Seperti surat, laporan, memo, dan email adalah contoh utama komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara resmi. Pada bab ini juga menyoroti pentingnya etika dalam menulis, seperti menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian pada bab 6, komunikasi digital dalam bisnis. Pada bab 6 menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi mengubah cara manusia berkomunikasi dalam bisnis. Komunikasi digital melalui email, aplikasi pesan, konferensi video, dan media sosial memungkinkan pertukaran informasi berlangsung cepat tanpa batas ruang dan waktu. Dan pada bab 7 yaitu komunikasi dalam negosiasi bisnis. Bab ini membahas tentang strategi komunikasi yang digunakan dalam proses negosiasi bisnis. Negosiasi dianggap sebagai bentuk komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Bab 8 yaitu komunikasi dalam tim dan organisasi, menjelaskan pentingnya komunikasi dalam membangun kerjasama tim dan menjaga efektivitas organisasi. Komunikasi yang terbuka membantu menciptakan suasana kerja yang positif dan mendorong kolaborasi antar anggota. Selain itu juga menyoroti tentang peran pemimpin dalam mengarahkan komunikasi agar berjalan seimbang dan produktif. Selain itu, bab ini menegaskan bahwa komunikasi yang sehat dalam tim adalah kunci tercapainya tujuan organisasi, karena dalam komunikasi lahir koordinasi, inovasi, dan rasa tanggung jawab bersama. Pada bab 9 yaitu komunikasi krisis dalam bisnis, membahas bagaimana perusahaan mengelola komunikasi ketika menghadapi krisis. Krisis bisa berupa masalah reputasi, keuangan, dan kesalahan internal yang berpotensi merusak citra organisasi. Bab ini juga menjelaskan bahwa dalam situasi ini kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Komunikasi yang dilakukan harus jujur, empatik, dan terorganisasi dengan baik. Perusahaan harus memiliki rencana komunikasi krisis agar mampu merespon dengan tenang dan profesional ketika masalah terjadi. Pada bab 10 yaitu komunikasi pemasaran dan penjualan. Bab ini menyoroti bahwa peran komunikasi dalam dunia pemasaran penting sebagai alat utama untuk memperkenalkan produk dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dan bahwa komunikasi yang baik dalam pemasaran mampu mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen. Selain itu, strategi promosi, iklan, dan pelayanan pelanggan harus disusun dengan pesan yang menarik dan mudah diingat.
Bab ini juga menegaskan bahwa komunikasi pemasaran tidak bertujuan menjual produk, tetapi juga menciptakan nilai dan kepercayaan bagi konsumen. Bab 11 yaitu komunikasi antar budaya dalam bisnis. Bab ini membahas pentingnya memahami perbedaan budaya dalam konteks bisnis global, dan komunikasi lintas budaya menjadi keterampilan penting bagi setiap profesional. Bab ini juga menjelaskan bahwa perbedaan bahasa, nilai, dan kebiasaan dapat menimbulkan kesalahpahaman bila tidak dipahami dengan baik. Oleh karena itu, sikap toleransi, empati, dan adaptasi menjadi kunci utama dalam membangun hubungan kerja. Bab 12 yaitu komunikasi dan manajemen konflik. Pada bab ini menjelaskan bagaimana komunikasi berperan sebagai alat utama dalam mengelola dan menyelesaikan konflik. Bab ini menekankan bahwa komunikasi yang baik bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi mencegah melalui sikap saling menghormati dan keterbukaan. Bab 13, komunikasi dalam pengambilan keputusan. Bab ini menguraikan bahwa komunikasi merupakan inti dari proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Menegaskan bahwa kualitas keputusan bisnis akan selalu bergantung pada kualitas komunikasi antar individu dalam organisasi. Bab 14 yaitu tren dan masa depan komunikasi bisnis. Pada bab ini membahas bagaimana kecerdasan buatan atau AI, digitalisasi, dan masyarakat 5.0 mengubah pola komunikasi bisnis. Bab ini menekankan bahwa di masa depan komunikasi bisnis harus mampu menyeimbangkan aspek teknologi dan kemanusiaan. Dapat disimpulkan bahwa buku komunikasi bisnis ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam dunia kerja sangat bergantung kepada kemampuan berkomunikasi yang efektif, etis, dan profesional. Komunikasi menjadi alat penting untuk membangun hubungan, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan organisasi. Dengan menguasai komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, tertulis, dan digital, individu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman serta berperan lebih optimal dalam lingkungan bisnis modern. Demikian analisis buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini akan membahas mengenai analisis jurnal yang berjudul Kemajuan Pemasaran Produk dalam Memanfaatkan Media Sosial di Era Digital, yaitu karya Ade Onisiagian, Rini Martiwi, dan Natal Indra. Jurnal ini membahas bagaimana media sosial berperan penting dalam kegiatan pemasaran produk di era digital. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan responden siswa SMK Negeri 22 Jakarta jurusan pemasaran, di mana hasilnya menunjukkan bahwa Instagram menjadi media paling banyak digunakan, yaitu sebesar 78%, diikuti oleh YouTube sebesar 58%, Facebook 31%, dan WhatsApp 20%. Media sosial terbukti sangat membantu siswa, masyarakat, pengusaha dalam mempromosikan produk lebih mudah, cepat, dan murah. Dalam konteks komunikasi bisnis, penelitian ini menegaskan bahwa media sosial bukan hanya sekadar alat hiburan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dua arah antara produsen dan konsumen. Melalui media sosial, pelaku usaha dapat menyampaikan pesan promosi secara efektif, membangun hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap merek. Aspek komunikasi persuasif sangat dominan karena pelaku bisnis harus mampu menarik perhatian konsumen melalui pesan visual, bahasa promosi yang menarik, dan interaksi yang responsif. Nah, selain itu, jurnal ini juga menyoroti tentang pentingnya etika dan kreativitas komunikasi dalam dunia pemasaran digital, di mana siswa dan pengusaha dituntut mampu memanfaatkan media sosial dengan bijak agar promosi tetap profesional dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Inovasi dalam penyajian konten juga menjadi bagian dari strategi komunikasi yang berkelanjutan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi digital melalui media sosial merupakan bentuk evolusi komunikasi bisnis modern. Perilaku bisnis yang mampu beradaptasi dengan teknologi komunikasi akan lebih mudah menjangkau pasar, memperkuat merek, dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai komunikasi bisnis dan bagaimana pesan promosi dapat disampaikan secara efektif di era digital. Sekian analisis jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.